Karena ada niatan baik saya untuk menjadi anggota DPR RI dan memang konsep itu sudah saya rencanakan 4 tahun ke belakang. Saya diri namanya. Baik, saya ingin memastikan deh terkait niat abang untuk maju nih. Seberapa yakin abang memilih langkah ini sebagai langkah abang ke depan begitu? Iya. Karena konsepnya udah 4 tahun, 100% keyakinan orang, saya 1000%. 1000%? Iya, 1000%. Nggak masuk akal jadi, iya. Berlebihan itu. Melebihi. Tapi saking percaya dirinya begitu ya. Iya. Gitu. Jadi ada beberapa case yang saya pelajari di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Sumbawa. Iya. Itu yang pertama masalah hukum. Masalah hukum? Masalah hukum. Banyak sekali orang yang teriak karena supremasi hukum tidak ditegakkan di sana. Harus orang-orang vokal yang karakternya keras, yang bisa mewakili suara-suara orang Pulau Sumbawa ke kancah nasional. Tapi kalau orangnya diem, walaupun setinggi apapun ilmu. Dan abang yakin dan abanglah yang mungkin saya yang cocok, karena saya kan pede. Sobat Inspirasi, bagaimana? Coba kita lihat kepedean beliau nih. Coba sampaikan kepada netizen seberapa pede abang untuk maju di Nusa Tenggara Barat sebagai perwakilan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Firdaus Oiwo, Sobat Inspirasi. Kalau Sobat Inspirasi jeli bahwa beberapa waktu yang lalu sempat kami upload video podcast kami dari beliau dan lihat di linknya di sini. Di situ yang kami angkat adalah terkait kontroversialnya beliau sebagai bagian dari keturunan Kesultanan Bima yang juga ada penyangkalan dari pihak Istana Kesultanan Bima. Pada hari ini kami akan mengulik beliau, tapi tidak terbatas di situ saja, tapi kita akan mengulik hal yang mulia yang beliau cita-citakan, yaitu ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, begitu ya Bang Firdaus ya. Oke Bang Firdaus, sebelum kita masuk ke terkait niat mulia abang untuk masuk sebagai calon DPR RI ini, terkait kasus yang kemarin atau kisruh yang kemarin, atau boleh dibilang Sobat Inspirasi juga masih menganggap ini sebagai hal yang kontroversi Bang, walaupun belum ada pernyataan ending dari abang seperti apa. Tidak apa-apa, sedikit saya kulik bagaimana terkait kekisruhan atau yang sempat terjadi kemarin Bang Firdaus. Ya alhamdulillah masalah kemarin itu udah selesai. Keluarga kita udah kumpul semua, udah tahu lah. Sebenarnya masalah itu udah diketahui bahwa kita ini memang keturunan gitu. Baik. Nah cuman saya dengan saudari Dewi Ratna Mulisa, ya itu mungkin ada miskomunikasi. Kalau keluarga kenapa mereka nggak bergerak? Karena mereka udah tahu. Ini hanya keributan kecil cucu-cucunya gitu, yang nggak saling kenal kan. Ya anggap ini bagian dari keributan keluarga yang memang nggak bisa dikesampingkan begitu ya. Ya bukan keributan, sebenarnya ini salah paham. Baik. Terkait terakhir yang saya lihat di postingan abang di media sosial abang, khususnya di Instagram, ada live bahkan abang waktu itu sempat datang dan melaporkan itu ke pihak kepolisian. Apakah itu betul atau bagaimana? Benar, udah ada nomor laporannya, 2 laporan saya buat. 2 laporan sekaligus? Udah dicabut kembali? Alhamdulillah. Berarti Sobat Inspirasi, dengan adanya pernyataan dari Bang Firdaus bahwa laporan sudah dicabut, boleh dianggap ini sebagai hal yang menenangkan bahwa masalah ini sudah tidak ada lagi ya. Jadi boleh kita pastikan melangkah maju ke depan tanpa melihat masa yang lalu ya Bang ya. Betul. Baik Sobat Inspirasi, langsung saja deh. Saya ingin mengulik juga ini juga apa namanya tuh, menarik perhatian Bang. Kasus yang kemarin terjadi membuat abang menjadi viral. Apakah abang memanfaatkan momen viral itu sehingga akhirnya muncul niat untuk memanfaatkan keviralan abang ini menjadi hal yang akhirnya ada masuk ke hal politik begitu? Ada kaitan dengan itu atau memang ada niat khusus yang memang diniatkan dari awal begitu? Kalau kita ngambil dari bahasa satu kata viral, saya viral dari tahun 90-an. Udah viral dari sejak lama ya? Sinetron, iya kan saya udah bilang. Atta Halilintar lagi main gundu, saya udah main sinetron. Artinya di sini kalau bicara viral, saya orang terviral di Indonesia, gitu loh. Dan beberapa kali viral dari berbagai kasus yang saya tangani kan gitu. Yang kedua, memanfaatkan momen tidak juga, tapi secara kebetulan akhirnya termanfaatkan juga momen itu karena ambil manfaat positifnya berarti ya. Termanfaat karena ada niatan baik saya untuk menjadi anggota DPR RI dan memang konsep itu sudah saya rencanakan 4 tahun ke belakang gitu.
Tapi dapilnya Tangerang Raya. Oke. Iya, tapi dapil Tangerang Raya. Namun ketika ada permasalahan ini, akhirnya saya dorong ke sana sekalian. Sekalian aja nyemplung di Bima ya, khususnya di Nusa Tenggara Barat ya. Gitu. Nah, kalau dari viral tadi Bang, tentu kan viral ini bisa dianggap positif, ada yang negatif nih. Apakah itu tidak mempengaruhi mood Abang atau mungkin dalam arti ya Abang harus ngapain ke depan itu tidak terpengaruh dengan negatif dan positif tadi? Nggak ada sih. Jadi konsekuensi keviralan itu di dunia media sosial ini kan artinya di sini itu merupakan bagian daripada dinamika ya, bermedia sosial. Jadi saya terima-terima aja kalau besok saya pun dibully seumur hidup oleh netizen. Ya paling netizen jumlahnya berapa? 200 paling banyak 1000. Jumlah penduduk Indonesia ini 267 juta. Yang bully saya hanya 1000 nggak pengaruh apa-apa bagi karir saya. Dalam arti dalam arti tadi kata dibully nih. Abang punya tips nggak nih bagaimana membalikan bulian ini menjadi hal yang akhirnya dianggap sebagai netizen hal yang positif? Ya, saya kan merasa bahwa diri saya sempurna. Ya, bahwa diri saya tidak seperti apa yang mereka omongkan. Walaupun tidak sempurna, tapi saya merasa diri saya sempurna. Saya ya. Kalau orang memandangnya tidak sempurna atau kurang sempurna itu terserah orang. Tapi saya adalah manusia terpede di dunia ya, yang sulit untuk diikuti oleh orang gitu. Karena pede banget gitu. Jadi orang mau ngomong apapun terserah lo gitu kan. Yang penting gue ngelakuin apa aja gue jalankan gitu. Abang selalu merasa benar dengan apa yang abang lakukan begitu ya? Enggak merasa benar sih, maksudnya pede. Jadi ya. Kalau udah pede kan kita merasa diri kita sempurna. Walaupun gigi kita kadang-kadang kurang bagus, hidung kita bengkok, tapi kan kita kalau udah pede, insya Allah gitu. Makanya kalau pede itu akan menimbulkan rasa percaya diri ya menimbulkan pengaruh yang positif bagi diri kita gitu. Gitu, percaya diri namanya. Baik, saya ingin memastikan deh terkait niat abang untuk maju nih. Seberapa yakin abang memilih langkah ini sebagai langkah abang ke depan begitu? Iya. Karena konsepnya udah 4 tahun, 100% keyakinan orang, saya 1000%. 1000%? Iya, 1000%. Nggak masuk akal jadi, berlebihan itu. Melebihin. Tapi saking percaya dirinya begitu ya? Iya. Hal konkret apa yang abang lakukan untuk menunjang niat tadi itu, yang sekarang udah abang lakukan? Ataupun yang sebelumnya deh? Yang pertama, saya ini di dunia politik, saya sudah berkali-kali pernah nyalek juga di Partai Hanura. DPRD Provinsi Banten. Ya, walaupun saya dicurangi pada saat pemilihan itu. Lalu yang kedua, saya menjabat sebagai Ketua Pemuda Hanura Kota Tangerang. Saya juga pernah menjadi Wakil Ketua Umum di Partai Pembangunan Nasional kemarin yang tidak lolos akhirnya. Lalu saya ditarik oleh Partai Pandu Bangsa untuk menjadi Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu Pusat, dan saya juga di PDIP. Jadi kalau untuk hal-hal politik itu saya sudah. Berarti bukan hal yang baru ya? Bukan hal yang baru. Cuman untuk peta perpolitikan kenapa maju ke NTB itu ya mungkin perlu abang dalami lagi sehingga kemantapan langkah abang tadi itu tidak salah begitu. Saya pergi ke NTB ini sekaligus ingin berbincang-bincang dengan konstituen saya. Bahwa sejarah di Pulau Sumbawa, khususnya Bima, itu harus diluruskan. Karena saya juga punya sejarah. Pengen kembali ke NTB, ingin meluruskan sejarah. Meluruskan sambil sosialisasi, masalah menang kalah itu belakangan. Tapi saya akan ceritakan bahwa inilah cerita kerajaan yang sesungguhnya. Jadi masih terkait sama silsilah nih berarti ya? Saya akan ceritakan, jangan sampai masyarakat Bima itu buta sejarah, masyarakat Bodompu atau Pulau Sumbawa buta sejarah. Berarti pada saat nanti abang turun ke lapangan, turun menemui konstituen, akan meluruskan sejarah sekaligus niat untuk berpolitik tadi. Ya, saya akan berkunjung kepada situs-situs kerajaan-kerajaan yang ditinggalkan telah lama. Saya tahu titik-titiknya. Karena saya punya petanya. Di mana saja peta bersejarah, di mana saja ada si ini, si itu, sejarah raja ini, raja itu, ada semua sama saya. Meluruskan sejarah. Berarti menurut abang masih ada yang bengkok sejarahnya nih. Ada yang nggak benar begitu maksudnya? Bukan nggak benar, masih ada yang belum tercatat. Ada yang belum tercatat. Jadi rencana ada yang belum diakui begitu kali ya? Jadi rencana saya itu selain berkunjung kepada konstituen, saya juga akan melihat situs-situs sejarah yang selama ini belum dirawat gitu. Baik, Sobat Inspirasi, sama-sama kita nantikan gebrakan apa lagi yang dilakukan oleh Bang Firdaus dalam hal seperti pernyataan beliau tadi ingin meluruskan sejarah. Tapi bukan berarti ada yang bengkok, tapi ada sesuatu hal yang belum tercatat atau belum diakui oleh pihak-pihak tertentu dicatat, ya. Tapi kita nggak usah bahas itu dulu Bang Firdaus. Jadi kita murni ke depan ini kita ingin bahas mengenai niat baik Abang tadi. Nah, terkait sama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi dapilnya Abang nih. Abang udah bercerita juga di podcast kami yang lalu bahwa berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Asli Bima. Seberapa dalam, seberapa jauh Abang mengenal Nusa Tenggara Barat begitu? Nusa Tenggara Barat itu saya mengenal sejak saya lahir. Jadi kan bapak ibu saya ini, bapak saya sejak SMP sudah di sini. Baik.
Dia sekolah dari mulai SMP Percik, SMA Jakarta Pusat. Ibu saya tamat SMA lalu dibawa bapak saya ke sini. Berarti abang pun secara otomatis saya lahir tumbuh dan lahir di sini. Saya lahir Jakarta Pusat juga, tetapi bapak dan ibu saya selalu memperkenalkan ini loh budaya kamu, setiap tahun kita diajak pulang. Lalu ada acara Ndoso ini, tari Pak Manca apa segala saya udah tahu. Setiap pulang itu kami liburan sebulan ke sana. Ada acara yang diadakan oleh bapak saya. Dipanggil semua tetangga-tetangga, keluarga semuanya acara adat gitu. Ya jadi saya tahu ini acara adat. Berarti boleh dibilang abang udah mengenal sedemikian rupa lah seluk-beluk yang ada di Nusa Tenggara Barat ya. Sekarang udah ada Google. Makin gampang. Kalau terkait sama niat ini nih Bang, abang kan kita tidak hanya perlu atau tidak hanya mengetahui dari segi budaya saja nih. Di sana kan dunia politiknya boleh dibilang Sobat Interest juga mungkin merasakan yang berasal dari Nusa Tenggara Barat rada-rada berbeda sih kalau menurut saya begitu ya. Abang apakah udah mendalami hal itu juga? Ya kan saya harus mendalami karena saya orang sana. Dan ya apa yang dialami oleh orang sana pasti apa yang dialami oleh saya, kan darah mereka sama dengan saya. Benar kata Pak Amin Rais, kalau mau belajar politik, belajar dulu di Bima. Belajar di Bima. Kalau lu udah lolos di Bima, baru kamu bisa menguasai politik nasional, kan gitu kata. Ingin memenuhi tantangan itu kata Pak Amin Rais, karena di Bima itu semua orang siapapun yang datang pasti disenyumin. Tapi nggak tahu abis itu kamu ditikam. Baik, kalau memilih nih NTB dan saat ini abang domisili ada di Jakarta yang pasti ya. Kenapa akhirnya harus memilih NTB? Ada hal apa yang menurut abang mungkin perlu abang perbaiki, mungkin yang perlu abang turun tangan sehingga hal yang akhirnya di luar tadi sejarah ya bang ya, yang abang lihat yang tidak sesuai dengan apa yang abang harapkan atau yang abang lihat begitu. Jadi ada beberapa case yang saya pelajari di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Sumbawa. Itu yang pertama masalah hukum. Masalah hukum. Banyak sekali orang yang teriak karena supremasi hukum tidak ditegakkan di sana. Kurang ditegakkan. Contoh narkoba di mana-mana. Korupsi pejabatnya juga senang banget gitu kan, jual beli jabatan dan lain-lain, gratifikasi. Udah gitu masalah mafia pupuk dan lain-lain yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Nah, artinya di sini perlu ada orang yang duduk di Komisi 3 yang membidangi hukum, yang harus benar-benar meluruskan dan menegakkan hukum itu sendiri agar itu berjalan dengan baik. Kalau hukumnya sudah jalan, polisinya sudah jalan, ya kan, aparatur negaranya sudah jalan, jaksa sudah jalan, kita awasi dari pusat. Insya Allah lain-lainnya juga akan jalan. Tetapi kalau kita jalankan semuanya tapi hukumnya nggak jalan, ya contohnya seperti sekarang. Berarti gitu abang merasa perlu turun tangan secara langsung sebagai bagian dari untuk pengabdi pada kampung halaman, bahwa ini adalah jalan yang harus abang tempuh untuk kembali mengembalikan Bima dalam kondisi yang baik begitu ya. Nah terkait sama tadi yang udah abang sebut, tingkat kriminalitas, terlebih saat ini pelecehan seksual juga sangat tinggi, terus ada kasus pemanahan yang oleh oknum-oknum tertentu, terus perkelahian antar kampung begitu. Ada hal apa yang abang lihat sehingga ini konflik sepertinya berulang dan berlanjut terus tanpa bisa diberhentikan begitu? Saya di lembaga Komunitas Pengas Korupsi pernah membahas itu pada suatu rapat. Kita bandingkan dengan daerah lain juga masih banyak juga yang lebih parah juga dari Bima sebenarnya. Dari NTB atau Pulau Sumbawa ini lebih parah, daerah lain juga banyak. Setelah kami survei banyak banget. Contoh di daerah-daerah Sumatera Utara apa segala itu mungkin tingkat kejahatannya lebih parah di sana dibanding Bima. Untungnya Bima ini kan masih ada, kalau kata bahasa kasarnya kita masih banyak yang ngaji lagi kecil gitu kan, jadi kejahatannya nggak begitu maksimal. Paling hanya oknum-oknum aja. Nah oknum-oknum ini yang perlu diluruskan. Mungkin kita singkirkan gitu loh. Jangan diluruskan saja, kita singkirkan dari Pulau Sumbawa. Ya kita evakuasi ke Nusa Kambangan gitu loh. Contoh kayak bandar narkoba. Contoh kalau bandar narkoba ini ya kan masih juga ngeyel, kita evakuasi. Kalau nggak bisa dibinasakan gitu kita minta sama Kapolda, Pak tolong dipindahkan dulu ini. Ya kan? Di mana? Evakuasi lu ke Nusa Kambangan gitu. Biar ada efek jerah ya. Iya. Artinya di sini tingkat kejahatan di Bima ini yang kami survei kan, saya punya perwakilan di 28 provinsi. Udah melakukan survei juga? Sudah. Saya sudah melakukan itu pada saat rapat kami di Lembaga Komunitas Pengas Korupsi. Dan tingkat kejahatan di Bima ini belum seberapa. Belum seberapa dibanding daerah lain. Daerah lain tuh mafianya udah gila-gilaan, narkobanya udah terang-terangan. Bahkan ada satu daerah itu yang narkoba emang benar di situ di tengah kota kan gitu. Bahasa kasarnya kan seperti itu. Artinya Bima belum seberapa lah dan masih bisa dibentuk lah. Masih bisa dibentuk. Tapi apakah ada orang yang bisa melakukan itu? Ya, secara konstitusi, secara konstitusional harus ada orang yang masuk kalau di DPR itu. Kalau sekarang ini kan anggota dewan yang dari dapil kita kan ada tuh. Menurut abang masih belum maksimal melaksanakan fungsi dan tugasnya atau bagaimana? Jadi gini,
kita menunjuk orang untuk mewakili suara kita, harus lihat juga potensi yang ada di pulau kita. Baik. Pulau kita potensinya apa sih? Semua daerah itu ketika dia memilih calon DPR-nya, yang dicari duluan orang-orang daerah adalah hukumnya. Iya. Wah, gua harus ngedorong dia ke Komisi 3. Karena fatal kalau hukum itu. Iya. Percuma pertanian kita maju, ya kan? Tapi tengkulaknya di mana-mana, mafianya di mana-mana. Percuma pertambangan kita maju, tapi mafia di mana-mana. Orang hukum lah yang bisa menegakkan itu, gitu. Jadi banyak sekarang ini di daerah kita yang jadi anggota DPR RI, tapi tidak maksimal bekerja karena itu tadi bidang-bidang yang kita akan bawa di kancah nasional ini apa. Kalau di Bima ini kan di Sumbawa ya, khususnya di Dompu. Ini kan semuanya ini tidak terlepas dari 3 bidang ini, 3 komisi. Yang satu komisi 3 bidang hukum, yang kedua komisi 4 bidang pertanian dan perikanan, yang ketiga komisi 7 bidang pertambangan. Jadi itu dulu yang dibawa oleh kita, kita usung cari figur-figur yang cocok untuk ngisi komisi ini. Jangan asal-asalan. Nah, yang kedua, cari orang apakah dia bisa ngomong nih di kancah nasional. Jangan sampai dia tuh hanya nonton film porno di meja di kursi DPR ya, seperti apa yang dilakukan oleh oknum anggota DPR kemarin ya kan? Dari Bima bukan? Bukan. Oh, bukan. Saya pikir dari Bima. Bukan. Maksudnya kan kerjaannya kan begitu, berarti ya kan? Nonton film porno, tidur ya kan, akhirnya lupa dengan tanggung jawabnya pada rakyat. Kenapa? Karena ketika dia mau ngomong juga nggak ada yang denger, gitu loh. Mereka nggak inspiratif. Oke, berarti abang udah melihat di sana ada potensi yang memang bisa abang nanti maju, yang akhirnya bisa mengambil peran lah begitu ya. Harus orang-orang vokal yang karakternya keras, yang bisa mewakili suara-suara orang Pulau Sumbawa ke kancah nasional. Tapi kalau orangnya diem, walaupun setinggi apapun ilmu, dan abang yakin dan abang lah yang mungkin saya yang cocok, karena saya kan pede. Sobat Inspirasi, bagaimana? Coba kita lihat kepedean beliau nih. Coba sampaikan kepada netizen seberapa pede abang untuk maju di Nusa Tenggara Barat sebagai perwakilan mereka. Adik-adik semua, saudara-saudara, bapak-bapak, Ina Rahma semuanya, jangan pernah ragu-ragu untuk melirik saya sebagai caleg atau sebagai anggota DPR RI ya. Jangan, ini kampanye enggak ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi karena saya baru caleg, saya bilang jangan pernah ragu-ragu Bapak, karena saya akan berbicara lantang ya di Komisi 3 tentang hukum. Kita harus benahi hukum di Pulau Sumbawa. Jadi jangan pernah ragu-ragu Pak, saya lah orang yang tepat untuk Bapak pilih. Baik, luar biasa semangatnya Sobat Inspirasi. Mudah-mudahan akhirnya ini bisa terrealisasikan dalam konteks pelayanan publik beliau begitu nanti terpilih ya. Itu wajib Sobat Inspirasi tagih nanti begitu beliau duduk, awas jangan sampai ngomong doang begitu ya. Oke, Bang, terkait tadi Abang udah melakukan survei terkait beberapa bidang tadi yang memang perlu ada orang yang vokal begitu ya. Nah, secara persiapannya sendiri, Abang dalam mengkonkretkan niat baik ini sejauh mana Abang sudah melakukan persiapan begitu di daerah konstituennya nanti? Alhamdulillah saya sudah membentuk ketua-ketua Laskar Firdaus di tiap kecamatan. Lalu setiap kecamatan dia membentuk lagi tiap kelurahan. Sebentar. Berarti Abang punya Laskar Firdaus yang akan nanti tim pemenangan Abang? Iya, sudah. Sudah dibentuk. Lanjut. Sudah dibentuk. Sekarang lagi persiapan ya, prepare untuk menurunkan tim dari pusat. Sekitar bulan 12, bulan 1 mereka udah turun untuk melakukan sosialisasi, memberikan kaos-kaos kita apa segala itu dibagikan. Saya sekarang lagi bikin 3.000 kaos. 3.000 kaos. Tapi Bang, kan nggak murah biaya politik. Abang siap? Siap. Kan saya 4 tahun udah menyediakan itu. Berapa M disiapin untuk ini? Ada deh. Yang jelas lebih banyak saya daripada mereka. Pede banget ya Bang Firdaus ya. Emang Abang yakin memiliki lebih dari yang mereka punya? Saya akan bawa lebih banyak lagi. Boleh lah disebut ke Sobat Inspirasi biar Sobat Inspirasi juga bisa. Baik, yang pasti Bang Firdaus sudah menyiapkan sumber daya begitu ya, dalam arti materi. Tapi secara personal, kan ada orang yang berprinsipnya begini Bang, saya udah selesai sama diri saya sendiri, baru saya akan tampil untuk masyarakat. Apakah Abang yakin udah selesai dengan diri Abang sendiri, dengan keluarga begitu? Oh sudah. Saya dengan anak istri harmonis, dengan orang tua saya sangat patuh, dengan Allah Subhanahu Wa Taala saya taat, kan gitu. Artinya saya udah pede. Sudah selesai dengan diri sendiri. Sekarang saatnya muncul di publik untuk menjadi bagian dari masyarakat begitu ya. Siap. Mewakili suara masyarakat. Mewakili suara masyarakat ya. Oke, Sobat Inspirasi, saya agak tergelitik nih dengan kesiapan beliau. Ya, Mr. Pede kan semua saya ya kan. Jadi apa yang ditampilkan hari ini tidak jauh
berbeda dengan apa yang beliau tampilkan di berbagai entertainment, berbagai media televisi, media-media hiburan selalu mengangkat profil beliau dengan sosok yang sangat pede sekali. Bahkan kepedean pun bahkan ada hal-hal yang di luar nalar, tapi beliau juga tetap pede begitu ya. Tapi dalam diskusi kita hari ini kita mengarahkan pada hal-hal yang memang logis gitu ya. Saya tidak mau nyolek mengenai hal-hal yang hal medis, jangan. Ya. Tapi kalau untuk menyindir pesulap merah nggak apa-apa sih aja. Karena pesulap merah belum tentu bisa tuh ngobatin orang dari handphone tuh belum tentu bisa. Oh gitu, apa kemarin udah terbukti ya? Hanya saya bisa, baru saya. Itu settingan kali Bang? Enggak ada settingan. Oh ya? Ya murni itu murni. Oke, saya juga sempat nonton dilakukan siang hari. Melakukan pengobatan dengan bacaan begitu dan efeknya memang. Saya kontak dia. Oh gitu. Lalu orang itu jin yang dalam badannya itu. Oke. Keluar. lebih jago. Lah, ada deh. Hati langsung saya teh kena bebe hati kumuri lau. Tahu mega gina. Hah? Tahu mega. Oke, kita jangan bahas yang itu. Abang kenapa memilih Nasdem sebagai kendaraannya untuk menuju ke arah sana? Saya memilih Nasdem, saya melihat figurnya Pak Surya Paloh. Surya Paloh, oke. Karena di tangan dingin beliau, siapa aja jadi. Siapa aja. Ya. Dia ngomong masalah gubernur, ya kalau nggak salah Ahok ya. Ya. Dia yang rekomendasi jadi. Ya. Dia ngomong Anies jadi gubernur. Dia berbicara lagi masalah Jokowi jadi. Artinya di tangan dingin beliau nih semua jadi. Ini barang jadi. Ini partai jadi. Yakin berarti ya? Yakin. Makanya karena ini partai jadi saya ikut. Oh gitu. Saya nggak mau ikut partai yang nggak jadi. Apalagi yang mau tenggelam. Ya kan? Partai banyak yang mau tenggelam sekarang nih. Iya. Tapi udah dapat restu dari pucuk pimpinan partai? Alhamdulillah restu dari tingkat provinsi sudah, sudah kabupaten kota udah, semua udah, teman-teman. Rekomendasi itu udah. Kalau untuk rekomendasi dari pusat sedang diusahakan. Tapi saya udah ketemu dengan Pak Surya Paloh kemarin. Sudah ketemu dengan Surya Paloh? Sudah. Waktu HUT saya sudah hari ulang tahun Nasdem beberapa hari lalu ya. Iya. Saya sudah sowan juga kepada Bu Juli. Fotonya ada di sini Sobat Inspirasi ya. Iya. Bu Juli itu korlap atau apalah di bidang salah satu bidang ya di Partai Nasdem yang membawahi wilayah timur. Saya kemarin udah bicara sama Bu Juli. Udah oke dari beliau juga. Ya kalau oke kan nanti. Saya lolos enggak? Gitu. Kalau dapat nomor berarti oke ya kan? Betul. Kalau oke saya akan fight berjuang membela Pak Surya Paloh ya kan? Surya Paloh bilang apa waktu ketemu sama Abang? Enggak, beliau orangnya kalem. Welcome aja kalem. Orangnya asik banget. Dan saya senangnya ngelihat di Nasdem itu. Kan saya sering nih masuk partai. Kalau partai yang, maaf ya, partai-partai yang udah saya masukin kan kayaknya eksklusif banget antara petinggi dengan bawahan itu. Kalau ini bebas nyampur. Oh gitu ya. Saya kaget kemarin begitu saya ramah-ramah ya dengan Bang Joni Geplet ya kan. Dengan Pak Surya Paloh dengan kita satu ruangan. Gitu loh. Satu meja, satu ini kita ngobrol-ngobrol aja udah kayak nggak ada. Yang penting lu baju Nasdem ngobrol. Jadi berbaurnya tidak lagi ada membedakan siapa ketua, siapa anggota, siapa pengurus. Nggak ada itu gua menteri, nggak ada gua DPR RI, nggak ada. Nasdem pokoknya oke masalah kekeluargaan. Nah Nasdem inilah. Oke, tapi bukan kampanye ya sobat ya. Saya merasa diorangin di Nasdem. Merasa diorangin. Diorangin, tidak ada perbedaan, nggak ada, semuanya welcome, wise banget. Dan saya datang ke sana itu, karena saya memang udah terkenal ya, jadi saya banyak yang minta foto, jadi mereka sombong di sobat ya.
Jadi banyak yang minta foto ya, oke, silakan ya. Tapi benar Bang, sejujurnya kenapa hari ini kami undang Abang untuk menjadi tamu podcast kami, karena banyak sekali permintaan dari netizen baik di YouTube maupun di Instagram yang meminta, ayo Bang Jamal tolong panggil lagi Bang Firdaus dan kulik apapun yang terkait sama beliau deh. Insya Allah katanya dia jamin bahwa viewersnya SCPD Channel akan naik katanya Bang. Tapi memang jujur kami akui sih Bang, di beberapa konten yang mengenai Abang ya kami akui memang lalu lintas pengunjungnya itu sangat tinggi sekali gitu ya. Mudah-mudahan sih banyak hal positif yang memang bisa kita share begitu ya. Nah kembali lagi kita terkait sama yang tadi Bang. Tadi Abang udah mempersiapkan survei sudah, materi juga Abang sudah menyiapkan dalam angka yang lumayan fantastis ya. Dan sudah jalan. Oke. Lalu restu dari kabupaten provinsi walaupun belum secara rekomendasi keluar, tapi udah ada omongan siap begitu ya. Tinggal Abangnya sendiri nih yang dinanti pastinya sama masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kapan nih Bang Firdaus bisa turun ke sini begitu? Abang udah turun kan belum? Rencana kan saya kan gini, saya sedang menyelesaikan kuliah saya S2. Oh, sedang kuliah S2 sekarang? Iya, saya kan tesis kan sekarang. Oke, jurusan apa yang diambil? Hukum perdata. Jadi hukum. Saya kan sekarang ini sedang ngurus tesis. Tesis saya itu selesai sekitar bulan 2, bulan 3, lalu saya wisuda. Nah, bulan 4 ini keluar nomor. Perasaan baru mulai wisuda kok udah tesis aja Bang ya? Hah? Perasaan baru mulai kuliah deh saya lihat kemarin. Oh 2 tahun kan, 2 tahun nggak berasa. Oh baik. Kuliah yang mana? Dia kan kuliah saya yang 3. Untuk kuliah yang ini yang S1 saya ngambil lagi. S1 ngambil jurusan apa lagi? Hukum ekonomi syariah. Yang sebelumnya SH apa? Hukum umum ya? Hukum umum. Yang keduanya saya ngambil FISIP di UT. Oke, yang ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ya enggak, kalau di FISIP di UT saya ngambil hukum ilmu pemerintah, ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Ya, lalu saya ngambil lagi di Unpam. Di Unpam itu saya ngambil sastra Inggris. Untuk yang S2? Yang S1. S1 semua saya ambil. Saya maunya linear. Kenapa banyak ini satunya Bang? Kan mumpung ada kesempatan, karena kan di UT itu kita bisa ngatur waktu. Betul juga. Di Unpam kita ngambil hari Sabtu, gitu loh. Kalau yang regulernya setiap hari saya ngambil di Tangerang. Kenapa ngambil sastra Inggris Bang? Ada kaitan dengan kehidupan Abang? Saya merasa bahasa Inggris saya jauh untuk menghadapi era pasar global ini kan. Baik. Jadi saya merasa bahasa Inggris saya kayaknya satu pengakuan yang memang perlu kita acungi jempol bahwa kita memiliki kekurangan dan tidak juga ada halangan bagi kita untuk menutup kekurangan kita dengan terus belajar ya. Oke, setuju Sobat Literasi. Dan saya sekarang sedang ikut kursus public speaking. Sekarang ini 6 bulan. Ya, jadi saya mau benar-benar lancar. Public speaking saya itu lancar. Jadi sekarang saya kursus lagi. Gitu. Jadi semuanya saya ikutin aja. Baik. Dan saya jalanin gitu loh. Baik. Kembali lagi tadi yang ke NTB Bang, untuk turun ke NTB karena terkait berbenturan dengan jadwal kuliah, untuk turun langsung ke Nusa Tenggara Barat, ada rencana bulan 4. Bulan 4. Saya pastikan. Bulan 4 berarti pada saat pendaftaran pencalonan ya. Selesai itu saya daftar, baru saya berangkat bulan 4. Oke, artinya Abang mau make sure dulu dapat tempat baru turun ke lapangan baru kita gitu fight total. Tapi banyak netizen dari Bima yang ingin Abang hadir tuh Bang. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga saya datang lebih awal untuk sosialisasi awal. Mungkin sekitar bulan 3 saya datang dulu atau bulan 2 gitu. Yang jelas saya turunkan dulu tim saya dari pusat, konsultan politik saya akan turun sekitar bulan 1 merambah ke ketua-ketua laskar di setiap kecamatan. Baik. Mereka datang saya utus. Gitu. Wah, udah siap banget kayaknya. Jadi setelah ketua laskar setiap kecamatan di Pulau Sumbawa sudah didatangin, baru saya turun. Gitu. Oke, kalau dari segi rivalitas, Abang pasti udah melihat dong siapa yang sudah maju dan akan mungkin jadi incumbent lagi, atau siapa yang bakal muncul lagi nih sebagai calon yang akhirnya menjadi pesaing Abang nih. Apakah Abang udah memikirkan sejauh itu juga dengan kalau saya dengan rival saya atau dengan saingan saya nggak anggap itu saingan. Itu saudara semua kan, satu kampung semua, sepulau Sumbawa gitu. Artinya kan kalau ini ridho Allah ternyata jatuhnya kepada mereka, nggak jatuh ke saya ya udah saya pulang lagi. Gitu, jadi pengacara kan gitu. Nggak merasa nggak merasa rugi juga. Oh gitu. Karena ini kan untuk kampung saya. Baik. Masa saya berbuat untuk kampung saya? Walaupun udah keluar uang banyak. Nggak masalah. Oke. Gitu. Saya udah biasa mengeluarkan uang banyak. Gitu. Artinya di sini kalau seandainya suatu saat saya bersaing juga dengan mereka di lapangan, saya nganggap itu saudara saya semua. Oke. Menurut Abang persaingan yang paling berat atau yang menjadi pesaing Abang yang paling berat siapa yang kira-kira berpotensi dari Nusa Tenggara Barat hadir untuk DPRD ini? Belum ada sih saat sekarang ini. Yang saat ini ada kan ada incumbent ada incumbent yang pasti saya pastikan juga akan maju lagi. Apakah? Iya. Saya sih yang paling nomor 1 yang namanya Sobat Inspirasi. Orang udah cerita saya bakal jadi. Beda sekali di Bang Firdaus Sobat Inspirasi. Jadi orang bilang saya calon jadi katanya. Calon jadi. Sampai saya bilang sama
orang sana. Sisakan buat yang lain karena ada 3 orang. Jangan ke saya semua. Saya takutnya betul. Karena dari Dapil NTB dapat cuma 3 kursi kalau nggak salah ya. Kan dari 1 juta DPT, saya takutnya 1 jutanya milih saya semua kan nggak enak. Sisakan buat yang lain. Sisakan buat yang lain. Saya bilang gitu. Oh gitu Pak Firdaus. Iya. Siap Pak Firdaus. Kami akan sisakan buat yang lain. Luar biasa Sobat Inspirasi. Tingkat kepedean ini memang tingkat dewa nih. Seyakin-yakinnya manusia, saya nggak pernah melihat orang yang seyakin Bang Firdaus dalam hal berargumentasi, terus meyakinkan dirinya bahwa insya Allah saya akan sukses, minimal insya Allah, tapi beliau ini sangat pede 1000% maju dan dapat gitu ya. Luar biasa. Terkait sama ini Bang, sama waktu dan apa yang udah Abang lakukan sekarang, Abang pasti sibuk dengan dunia lawyernya kan saat ini gitu ya. Dengan maju ke DPR, apakah Abang merasa kurang bahwa pengabdian Abang untuk masyarakat itu dengan lawyer cukup kurang gitu, sehingga harus memilih jalur politik gitu? Kalau sekarang ini kan saya main di lawyer dan entrepreneur. Artinya saya pengusaha juga, saya juga lawyer. Namun di semua lini itu udah saya tugaskan kepada sekretaris dan staf-staf saya. Saya artinya nggak begitu terlalu pusing mengatur itu. Udah ada tim yang solid ya, yang siap jalan. Sudah jalan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari udah jalan mereka. Tetapi kan kenapa lantas saya ingin berpaling dari dunia lawyer, mencoba masuk ke Komisi 3 untuk berbaik, karena saya ingin minimal di dalam sisa hidup saya ini saya bisa berbuat untuk kampung halaman orang tua saya. Masya Allah. Gitu. Minimal seperti itu. Jadi artinya jangan kampung orang aja yang saya benahin, tapi kampung orang tua saya di sana harus saya ikut andil, walaupun sebesar biji jarah manfaatnya gitu. Tapi ada begitu ya, dan ada. Nyata begitu ya. Jadi ada ukiran di hati orang-orang Sumbawa bahwa dulu pernah ada Firdaus yang pernah membangun Firdaus, Bapak pernah hadir dan ada untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat begitu ya. Jadi sama, saya ngikutin jejak kakek saya. Waktu Pulau Sumbawa dihantam Gunung Tambora. Kakeknya siapa Bang? Kakek buyut saya Sultan Ismail Muhammad. Oh, Sultan Ismail. Kembali lagi Sobat Inspirasi. Sultan Ismail sebagai kakeknya Bang Firdaus Wibowo. Sultan Abdul Hamid dan Sultan Ismail Muhammad saat diterpa letusan Gunung Tambora. Itu rakyat Bima miris, lapar. Lapar, kekeringan di mana-mana. Akhirnya Sultan Ismail memohon pada Allah, diketuklah tongkatnya, keluarlah namanya Oiwobo. Akhirnya bisa mengaliri sawah-sawah di seluruh Bima itu. Dan akhirnya rakyat Bima hidup lagi, makmur lagi, tidak ada kelaparan. Itu sejarahnya. Artinya ada filosofi yang Abang lihat dari situ sebagai kebermanfaatan atau karomahnya beliau gitu terhadap masyarakat, dan ingin juga Abang lakukan sesuatu supaya melakukan hal yang sama bermanfaat begitu buat masyarakat. Mungkin versinya beda. Kalau versinya Gunung Tambora meledak, kalau sekarang narkobanya sedang meledak. Narkobanya meledak, kriminalnya meledak. Luar biasa. Memang ini perlu tenaga yang memang visioner Bang dalam hal kita harus berbuat sesuatu yang frontal untuk mengulangi hal ini. Kalau enggak ya kayak sekarang ya ada lagi dan sepertinya nggak pernah usai begitu Bang. Karena memang bidang saya narkoba dan korupsi. Saya selama 11 tahun ini menangani masalah-masalah korupsi dan narkoba. Sampai saya punya yayasan panti rehabilitas narkoba nasional. Punya yayasan? Punya yayasan Mutiara Taman Firdaus, bekerja sama dengan Menteri Sosial dan BNN. Sampai sekarang kami punya panti rehab narkoba. Panti rehabilitasi. Iya, kami pun sekarang sedang mendirikan sekolah narkoba setiap kecamatan dan kelurahan. Sekolah narkoba. Ya, sekolah narkoba, sekolah anti narkoba. Artinya diberikan edukasi lah ya, bukan mendirikan. Jadi kami akan turunkan tim. Saya minta orang BNK di sana jalan. Saya akan bentuk sekolah anti narkoba kami, yayasan kami di Pulau Sumbawa. Nanti besok itu edukasi. Karena saya lihat di Pulau Sumbawa ini nggak ada, jarang edukasi kartu. Jadi BNK-nya ini nggak jalan gitu. BNN ya? BNK, Badan Narkotika Kabupaten atau kota, gitu loh. Artinya sini nggak jalan. Jadi Abang memanfaatkan yayasan tadi untuk lebih masuk lagi ke masyarakat. Saya akan jalankan itu. Sosialisasi tentang anti narkoba, anti korupsi. Yayasan itu udah berdiri saat ini di Jakarta? Di Jakarta, di seluruh Indonesia sudah. Berarti rencana nanti akan ada di Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumbawa begitu ya? Iya. Saya sudah mencoba mencanangkan itu, tetapi orang Pulau Sumbawa bilang perwakilan saya di Pulau Sumbawa berat bos, di sini backingnya kuat. Gitu. Tunggu saya jadi anggota DPR. Kalau saya udah jadi anggota DPR, saya sikat semua. Disikat Sobat Inspirasi ya? Saya sikat sampai bersih. Sikat sampai bersih. Pakai deterjen Bang ya? Deterjen. Lalu terkait tadi Abang rencana untuk
melakukan edukasi terkait narkoba. Di waktu terakhir ini kan di Nusa Tenggara Barat juga saya juga baca tadi itu sampai beberapa kilogram yang beredar di Bima khususnya dengan nilai peredaran sekitar 3, sekian miliar gitu ya untuk beberapa kilogram sabu-sabu begitu ya. Apa yang Abang lihat kondisi real yang ada di sana sehingga kok ini dengan mudahnya gitu ya narkoba beredar secara bebas begitu dan melibatkan oknum yang memang sangat dekat dengan pihak aparat begitu. Masalah narkoba ini kan masalah yang memang jadi PR kita bersama, tapi ini bagian daripada masalah hukum ya. Kurangnya supremasi hukum. Ya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menegakkan supremasi hukum. Banyak sekali nih masalahnya, sepertinya kompleks sekali masalah hukum di Pulau Sumbawa atau Nusa Tenggara Barat ini, khususnya Pulau Sumbawa. Kenapa saya bilang terlalu kompleks? Karena saya lihat kemarin contoh ada anggota DPR yang ketangkep karena korupsi, kampungnya demo, nggak terima. Akhirnya, di Ambalawi ya? Ya, akhirnya potong pohon, orang diblokir jalannya. Jalan blokir. Padahal itu kan jelas-jelas di situ beliau udah diduga telah korupsi kan gitu, ditangkap pula gitu. Lalu ada juga orang yang memang ketika anaknya bersalah mau ditangkap polisi, satu kampung itu menghalang-halangi. Betul. Gitu loh. Jadi, akhirnya di sini penegakan hukum di Pulau Sumbawa ini terhambat karena rasa tadi kan kita bilang tadi. Bima atau Pulau Sumbawa dan Dompu ini kan rasa tepos lironya tinggi. Betul. Rasa menghormati sesama itu tinggi, menghormati. Saking menghormatinya walaupun ya ada yang berbuat jahat bahkan dibela rame-rame juga, gitu kan. Di sini kan sulitnya untuk menegakkan supremasi hukum di Pulau Sumbawa. Nah, ini perlu adanya edukasi secara signifikan agar masyarakat Pulau Sumbawa ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya menegakkan supremasi hukum di Pulau Sumbawa agar semuanya berjalan. Kalau semuanya dibiarkan, akhirnya narkobanya bukan dibiarkan ya, tidak dengan sungguh-sungguh menegakkan hukum, gitu loh. Ada sekarang ini ditangkap ada, sama polisi ditangkap ada, tapi kan isunya katanya dilepas lagi, ya kan? Barang bukti kadang-kadang nggak penuh, udah hilang separuh kan. Ini kan yang perlu dijelaskan, dan ini harus ada keterbukaan dari pihak institusi, khususnya Polri, gitu. Jadi kalau memang mau menegakkan hukum di Nusa Tenggara Barat harus benar-benar niatan dari Kapoldanya dulu, gitu kan. Berarti hal-hal kayak gini yang akhirnya nih menggelitik hati nurani Abang untuk akhirnya gue harus maju begitu ya. Dan masalah pupuk ya. Masalah pupuk, kebutuhan petani yang hanya oknum-oknum itu memang menjadi momok yang setiap tahun selalu ada dan berulang. Yang segelintir kan akhirnya petani kekurangan pupuk, bahkan menjualnya saja untuk menjualkan hasil pertanian itu juga harganya semau-maunya daripada tengkulak kan gitu. Abang punya tips apa untuk menghadapi kelangkaan pupuk yang memang sebenarnya bukan kelangkaan karena kurangnya distribusi dari pusat, tapi memang ada oknum yang bermain mungkin itu dia tadi. Apa tips abang siapkan nanti di sana? Saya akan meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk menurunkan satgasnya. Lalu saya minta kepada pihak kepolisian harus segera membentuk tim khusus untuk hal-hal tersebut, penegakan supremasi hukum gitu loh. Artinya bukan saja tim internal polisi, tapi tim eksternal yang dibentuk dari masyarakat itu sendiri, untuk harus melibatkan masyarakat, melibatkan masyarakat agar ruang lingkup mereka sempit gitu loh. Lalu kita bentuk lagi koperasi unit desa. Koperasi unit desa itu dihidupkan kembali. Nggak tahu saya sekarang ada apa enggak koperasi unit desanya. Kayaknya kalau saya lihat koperasi unit desa nggak jalan karena yang bos pupuk ini hanya perorangan kan gitu. Yang heboh, yang rame dan beruntung malah sekarang rentenir, Bang. Koperasi itu kayak seperti itu masih kurang maksimal dimanfaatkan juga oleh masyarakat ini. Makanya koperasi unit desa ini harus dikembangkan, dijalankan ya. Dari setiap desa itu ada gudang-gudang pupuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namanya KUD, kerjasama dengan pemerintah. Bila perlu kerjasama dengan Kementerian Perdagangan melalui BUMN, yaitu tadi kucurkan dana untuk mendingankan rakyat. Nah, saya rasa itu ada kali ya. Tapi karena pola-pola tadi supremasi hukum tidak ditegakkan, akhirnya mafia-mafia itu enak aja subsidi ke sana, beli yang ini, subsidinya dihilangkan, kayak gitu-gitulah.
Nah ini yang perlu kita awasi bersama dan Menperindak ini perlu menurunkan tim pengawasnya secara signifikan, membentuk tim khusus yang memang standby di sana. Itu di dinas perindustrian perdagangan di daerah Pulau Sumbawa. Gitu. Baik, Sobat Inspirasi, sepertinya Bang Firdaus ini dengan sosok yang seperti yang kita kenal, yang sering tampil di layar kaca nih, walaupun terkesan seperti selengean, tapi sepertinya beliau sangat mengenal daerah di sana, mengenal masalah-masalah yang ada di daerah, sehingga akhirnya memunculkan niat beliau, membulatkan tekad beliau untuk akhirnya harus maju di sana ya. Kalau terkait sama ini Bang, di Bima sendiri kan tadi juga ada Abang sempat sebut bahwa di sana adalah kota religi begitu ya. Di sisi lain, tingkat kriminalitas, tingkat hal-hal yang akhirnya negatif tadi sepertinya bertolak belakang dengan julukan yang kita anggap atau yang kita ketahui bahwa Bima adalah kota yang memang seperti itu Bang. Ya, apa yang Abang lihat yang kurang di situ? Ya itu tadi, kembali lagi kepada masalah racun tadi. Pemuda-pemuda kita ini kan diracun. Udah diracun dengan diracun dengan narkoba, diracun dengan obat-obatan terlarang seperti tramadol dan lain-lain kan gitu. Artinya di sini pengawasan tentang distributor obat ini juga harus secara signifikan, karena narkoba itu banyak jenisnya. Ada sabu, ada ganja, ada tramadol, ada apa sih, rohypnol dan lain-lain. Gitu kan? Nah sering dulu mantan pemakai juga ya. Gitu. Nah ini harus diinikan, dan lebih parah lagi katanya ada generasi tolak angin yang mabok pakai tolak angin, mabok Aibon, mabok lain-lainnya lah gitu, yang saking nggak punya modal pakai komik lah, obat batuk komik dicampur pakai apa, mabok autan, kan ini kan kacau nih, karena narkoba udah meracuni sendi-sendi kehidupan di Pulau Sumbawa. Nah akhirnya apapun kegiatan yang positif itu gak akan pernah masuk. Karena orang kalau udah kena narkoba itu hidupnya udah individu. Inilah gue, inilah dunia gue. Apa yang ada di sekitar gue, ya menurut gue bagus ya bagus aja. Orang mau apa bodo amat. Berarti kembali lagi Abang memang akan hadirlah sebagai sosok yang akhirnya bisa vokal, bisa benar-benar maksimal begitu, merasa bahwa gue harus turun ini, hanya gue yang bisa menyelesaikan masalah ini begitu ya. Bisa, hanya saya yang bisa dengan kawan-kawan lainnya. Tapi yang nomor satu saya. Kepedeannya luar biasa Sobat Inspirasi ya. Bang, kalau tadi kan udah diceritakan tuh Abang sudah cukup lah dalam arti memenuhi semua kebutuhan keluarga, kebutuhan lingkungan Abang pun dalam arti lingkungan pekerjaan yang memang menjadi pendukung Abang dalam berkarir dan akhirnya menghasilkan uang udah Abang lakukan. Dari segi yang lain nih, ada nggak yang sisi di mana orang mungkin merasa bermanfaat lah yang dikucurkan oleh Bang Firdaus, misalkan dalam bidang religi mungkin atau dalam hal sosial mungkin begitu? Kalau untuk bidang religinya, kebetulan alhamdulillah saya sudah lama bergelut di dunia pesantren ya. Saya sekarang bergelut di dunia pesantren artinya apa? Memiliki pesantren? Kita konsorsium dengan beberapa orang begitu ya. Pesantren Yatim Piatu, dan saya situ sekjennya. Oh, apa nama pesantrennya Bang? Ada deh. Nggak apa-apa disebut, ini bukan rahasia kok. Jadi hal positif harus disebarkan kepada masyarakat. Pesantrennya adalah Al Khairot. Al Khairot. Ya. Saya santrinya banyak. Ya. Santrinya banyak. Santrinya ada sekitar 600 orang dan ratusan yatim piatu di situ. Luar biasa, ratusan yatim piatu. Dan pada saat pada saat COVID kemarin, miris sekali kita. Waktu COVID kemarin kita cari-cari dana untuk karena kan bapak asuh dari si anak-anak yatim ini kan udah kena dampaknya. Pasti gitu berdampak, kan? Ya betul. Lalu kami pengurus akhirnya kan mencari mati-matian kan. Kemana ini mau nyebar proposal, orang juga lagi pada susah gitu kan. Akhirnya saya juga sempat menjual mobil saya satu kan. Jual mobil untuk memenuhi kebutuhan para santri. Saya jual mobil itu untuk memenuhi kebutuhan itu. Saya bantu buat beli peralatan ceramah atau apa semuanya itu. Artinya saya juga lagi susah kemarin. Iya, karena memang dampak langsung juga ya. Susah banget. Kita punya aset tapi uang cash nggak ada. Nyarinya di mana gitu? Fresh money yang susah. Akhirnya liquid aset pun akhirnya dijual ya. Akhirnya aset saya dijual gitu. Lalu saya juga pada saat COVID kan saya lagi bangun musola gitu. Lagi pas bangun musola kena COVID pula kan gitu. Ya mau nggak mau aset saya jualin satu persatu untuk itu kan, biar semua tetap berjalan. Gitu. Semua tetap berjalan, yatim piatu tetap berjalan, bisa makan, karena pada saat itu kita kebingungan. Gitu. Banyak yatim piatu juga yang
akhirnya beli sabun aja susah. Beli sabun aja susah. Gitu loh. Kami coba menghubungi orang-orang, ayo dong coba perhatikan ini yatim piatu. Orang nggak mampu. Pada sulit udah semua, mampu. betul. Sampai anak yatim piatu di pesantren kami pada gatal-gatal, pada bintik-bintik gitu. Oke. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya saya mencoba membantu. Aset pribadi dijual. Aset pribadi, mobil satu saya jual. Saya belikan kebutuhan untuk ngaji mereka. Abang meyakini apa dengan membantu para yatim piatu ini? Abang meyakini apa yang akan abang dapatkan dengan membantu beliau-beliau ini begitu yang kekurangan? Kalau untuk urusan Allah saya nggak yakin, karena itu diserahkan pada Allah. Saya bilang saya meyakini masuk surga, saya nggak berani. Tapi kalau untuk urusan pilkada atau pileg, saya lah orangnya. Tapi tentunya doa dari orang-orang yang tadi abang bantu juga tentunya abang sangat butuhkan begitu ya. Kalau itu saya ikhlas saja. Ikhlas saja ya, tanpa berharap apapun begitu ya. Termasuk berharap doa baik dari mereka untuk kebaikan abang juga walahu alam lah begitu ya. Intinya abang berbuat aja apa yang bisa abang lakukan untuk mereka begitu. Saat sekarang kan memang program saya kalau orang miara Lamborghini, orang pengacara banyak Lamborghini-nya, saya pengacara banyak musolahnya. Masya Allah. Jadi saya nggak peduli itu orang mau punya Lamborghini, mau punya bodoh amat. Yang penting saya. Tapi abang punya nggak Lamborghini? Bangun ya. Punya Lamborghini nggak? Saya nggak punya. Nggak punya. Karena memang nggak mau, mending memelihara masjid tadi daripada memelihara Lamborghini ya. Saya nggak punya. Saya mobil saya biasa-biasa aja. Wah, luar biasa inspiratif sobat inspirasi ya. Iya. Oke. Ya pokoknya seperti itu, kita dunia akhirat kita sinkron lah. Jangan sampai kita dunia doang gitu kan. Dan sekarang saya sedang menyelesaikan musola ke-7 saya, ke-8. Musola ke-8. Ya, musola ke-8 yang saya bangun sekarang, tapi sekarang lagi stop juga. Di wilayah mana aja sih Bang bangun? Di Tangerang, di Bogor, di Puncak, ada juga di Jawa, ada beberapa musola. Berarti Nusa Tenggara Barat yang belum kebagian nih? Belum. Oke, berarti akan ada rencana? Rencana bangun juga. Baik. Insya Allah. Kita sama-sama menantikan deh hal-hal baik yang abang lakukan untuk daerah kita tercinta Nusa Tenggara Barat, yang mudah-mudahan dengan niat baik tadi akhirnya mempermudah segala macam proses dan hajat baiknya abang, dan tentunya doa-doa dari kita nggak tahu doa siapa yang akhirnya benar-benar dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi intinya berbuat baik sajalah tanpa kita berharap balas begitu Bang ya. Kalau untuk di jalan Allah kita nggak usah menanyakan, mengharapkan apa-apalah, ikhlas aja, mengalir. Tapi kalau untuk urusan dunia seperti pencalonan, Anda harus melirik saya karena saya adalah orang yang paling bisa untuk itu. Hanya Bang Firdaus yang bisa untuk itu ya. Iya. Yakin sekali Bang Firdaus ini. Oke, sobat inspirasi, saya rasa ini udah kurang lebih 40 menit kami kulik terkait Bang Firdaus. Tadi udah sempat saya singgung terkait kekisruhan yang mungkin sempat saya nyatakan kekisruhan dengan pihak Kesultanan Bima, dan juga niat mulia beliau untuk maju sebagai calon anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat, dan kelihatan sekali dari Partai Nasdem tentunya, bukan kampanye, tapi kelihatan sekali bahwa beliau udah menguasai lah, walaupun memang perlu lebih banyak lagi turun ke lapangan untuk lebih mendalami lagi masalah konkret yang ada di masyarakat. Kalau tadi kan mungkin masih secara kulit aja kali ya, secara globalnya saja, tapi tentunya sobat inspirasi nantikan saja kehadiran Bang Firdaus seperti apa, beliau bisa merubah, bisa membuat Nusa Tenggara Barat menjadi lebih baik begitu ya. Dan sobat inspirasi juga layak untuk menagih apa yang sudah disampaikan beliau tadi, begitu nanti beliau duduk di kursi yang empuk di DPR atau di Senayan ya. Iya, saya buka pintu DPR RI di kantor saya khususnya untuk datang orang Bima. Oke, sobat inspirasi, sebagai closing statement saya minta ke Bang Firdaus untuk mengkampanyekan dirinya. Kenapa harus memilih Bang Firdaus? Ke kamera Bang. Oke, ayo semuanya sentabeta menan beki caki menandai. Jangan dong, jangan deh. Ditusuk dong. Caki, belum dong. Oh, belum ya. Sentabe lirik saya semuanya ya. Tolong perhatikan arahnya ke muka saya, dan kedalepu di Hanupiare ngarandai labu pahundai ya. I never ya. Jadi jangan lupa, saya Muhammad Firdaus OBS putra Bima asli akan memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum Pulau Sumbawa, masyarakat Pulau Sumbawa. Insya Allah saya yang bisa. Hanya Firdaus yang bisa. Saya bisa. Itu kata Bang Firdaus ya. Salam Laskar Firdaus. Salam Laskar Firdaus? Kenapa harus kelingking Bang? Begini, karena ini salamnya rakyat kecil. Salamnya rakyat kecil. Ini kan filosofinya adalah salam kelingking, salamnya rakyat kecil. Bukan menganggap sesuatu hal kecil begitu. Bukan. Ini adalah salamnya rakyat kecil yang akan bisa menjadi gerakan yang besar ketika ini bersatu. Salam Laskarnya Bang Firdaus. Oke, coba kayak seperti apa Bang? Salam rakyat kecil. Begitu rakyat kecil bersatu, insya Allah hal besar bisa digapai begitu ya. Luar biasa sobat inspirasi. Baik, saya rasa kulikan kami mengenai Bang Firdaus sudah cukup, dan kami
kami sangat berharap apa yang udah kami kulik dari beliau tadi bisa menjadi manfaat buat sobat investasi kalian. Silakan ambil manfaat apabila ada, dan apabila ada hal-hal yang dianggapnya kurang bermanfaat, abaikan saja sobat investasi. Intinya kami menyampaikan sesuatu hal yang memang kami berharap bisa menjadi inspirasi. Oke Bang Firdaus Wibowo, terima kasih banyak. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diniatkan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dimudahkan segala prosesnya. Dan masyarakat Nusa Tenggara Barat tentunya menantikan kehadiran Abah sebagai perwakilan mereka di Senayan begitu ya. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Jangan sungkan dan jangan juga bosan apabila diundang lagi oleh kami ya. CPD Channel. Oke, siap, terima kasih. CPD ini adalah YouTube yang paling inspiratif bagi masyarakat Pulau Sumbawa khususnya. Siap. Jadi jangan lupa apa dong Bang? Jangan lupa tonton terus YouTube SCPD Channel. Oke, terima kasih banyak banget Bang Irfan Sofyan, Mbak Desi, Bang Irwansa yang baru datang dan juga krunya Bang Firdaus. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Baik sobat investasi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam laskarnya Bang Firdaus. Oke, coba kasih apa Bang? Salam rakyat Jadi kecil. Begitu rakyat kecil bersatu, insya Allah hal besar bisa digapai begitu ya. Luar biasa sobat investasi.